Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman masih diberikan kesehatan waras walafiat dan bahagia ya. Jadi pada kesempatan pagi ini saya ingin berbagi pengalaman tentang merawat burung kolibri damer ya, atau dada merah untuk pemula ya. Maksudnya untuk pemula ini ya, saya juga sama-sama pemula ya, cuman ini sekedar berbagi pengalaman. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung tentang bagaimana cara merawat burung kolibri, khususnya yang udah metalik ya, dari ombyokan itu untuk pemula. Yang pertama yaitu pengkondisian ya. Jadi pengkondisian ini sangat penting untuk teman-teman pemain kolibri pemula, biar tidak seperti saya ya. Awal mula saya dulu beli kolibri itu tidak lama langsung mudiar ya, mati ya. Saya berbagi pengalaman untuk teman-teman yang ingin memelihara burung kolibri. Yang pertama itu pengkondisian ya. Pengkondisian menurut saya, mungkin menurut kicauannya yang lain-lain berbeda, tapi menurut saya jangan dikerodong ya. Jadi burung bahan yang baru kita beli dari pedagang sebaiknya jangan dikerodong, karena untuk adaptasi. Dan selain itu ketika dia stres kita bisa lihat ya gerak-geriknya. Kalau dikerodong kita nggak bisa mantau ya, apakah dia bagaimana atau mau makan atau tidaknya, itu tidak bisa kita kepantau. Kalau menurut saya, kalau habis beli burung bahan konin jangan dikerodong. Terus peletakan ya, atau penggantungan teman-teman terserah mau di dalam atau di luar rumah, tapi kalau saya di luar rumah, karena selain dia tidak menanggulangi agar dia juga bisa mudah adaptasi ya. Kalau di dalam rumah kan mungkin cahaya juga kurang, ataupun pakai lampu ya dia mungkin silau atau bagaimana. Tapi kalau di luar rumah atau di teras itu dia lebih mudah ya, mungkin banyak teman-teman burungnya di alam, dan suasananya juga lebih outdoor ya. Terus selain itu peletakannya teman-teman juga sebelum menggantung, periksa bagian mahkota atau pion sangkar ya, harus dikasih minyak atau kapur semut atau apalah yang menjaga sangkar konin ini biar tidak dikerubuti semut. Karena teman-teman tahu sendiri bahwa burung konin ini makannya nektar ya. Nektar itu sifatnya manis, sangat menggugah selera untuk semut-semut nakal ya. Jadi teman-teman juga harus diperhatikan pion atau mahkota dari sangkar konin ini. Terus teman-teman ketika membeli burung konin dari pasar atau dari bakul, terserah teman-teman mau dimasukkan ke kandang kecil milik peci boleh, kandang milik labet boleh. Tapi kalau idealnya menurut saya, kalau punya pakai kandang labet, cukup luas dan enak lah. Itu juga dari besi, artinya kalau predator juga aman ya. Terus selain pengkondisian, yang perlu diperhatikan lagi untuk burung konin teman-teman yang baru mau merawat konin ini, yaitu masalah pakan ya. Pakannya itu terserah teman-teman mau beli nektar di toko-toko pakan burung atau membuat racikan. Tapi kalau saya sendiri pengalaman, kalau burung bahan sebaiknya teman-teman beli. Karena kita belum tahu atau belum pengalaman meracik nektarnya ya. Tapi kalau kita beli ya, kita sudah terima beres saja lah, pokoknya raciannya atau komposisinya sudah diatur sama produsennya itu. Tapi menurut saya, tapi kalau teman-teman mau uji coba atau meracik sendiri dengan bahan burung ombyokan ya, monggo-monggo saja. Cuman ini berbagi pengalaman saya dalam awal mula saya merawat burung kolibri ini. Saya menggunakan nektar toko ya,
Terus masalah apa namanya EF atau asupan kroto itu teman-teman bisa langsung dicoba, artinya bisa langsung disediakan. Yang penting teman-teman tetap pantau apakah krotonya itu dia mau yang cuman telur saja atau yang sudah jadi semut juga dia mau. Biasanya konin-konin itu ya kalau bahan belum mau makan kroto biasanya, tapi kalau teman-teman dari Om Yogan terus teman-teman menyediakan kroto ya langsung makan ya alhamdulillah, artinya teman-teman lebih mudah dalam perawatan. Kalau burung bahan sebaiknya ya berbagi pengalaman saja, kalau burung bahan sebaiknya teman-teman juga memberikan vitamin. Saya juga memberikan vitamin kepada burung-burung bahan, tidak hanya konin, cuman kalau saya baru beli dari Om Yogan biasanya saya memberikan vitamin. Terserah ya teman-teman mau beli vitamin, sangat banyak mereknya di pasaran. Kalau saya menggunakan Ebot karena di tempat saya yang paling mudah ditemukan yaitu produk Ebot. Saya menggunakan Ebot Fit 2-3 kali dalam seminggu untuk burung-burung bahan. Terus kalau teman-teman membuat racikan sendiri, saya sarankan jangan menggunakan madu, artinya cukup susu dan air gula atau sirup saja. Insya Allah konin bahan akan hidup kalau dia nyaman di dalam sangkar atau kurungan. Karena apa? Saya bukan apa-apa ya soal madu, karena madu ini kalau teman-teman, ini sekali lagi garis besarnya yaitu buat pemula ya, buat yang baru pertama kali mau pelihara konin, karena madu ini bersifatnya kita nggak tahu ya takarannya sebenarnya konin ini kebutuhan madunya seberapa banyak, karena kita masih terlalu awam untuk meracik pakan. Artinya sebaiknya kita tidak menggunakan madu dulu. Nanti kalau teman-teman sudah berpengalaman, sudah sudah mengetahui karakter konin, teman-teman boleh menggunakan racikan madu, menggunakan paham takarannya. Tapi kalau untuk pemula baru beli burung bahan, sebaiknya teman-teman kalau mau meracik nektar sendiri tidak menggunakan madu. Itu masalah soal pakan. Terus faktor yang ketiga yaitu masalah perawatan burung-burung bahan dari pasar atau dari bakul. Itu teman-teman bisa mengembunkan ya, biasa pengembunan setiap habis subuh sampai jam 6 atau jam 7. Kalau saya masalah pemandian konin itu tidak pernah saya mandikan ya, artinya cukup ganti air air mandi, cepuk mandinya itu wajib 1 hari sekali. Bila perlu kalau teman-teman bisa rajin ya pagi ganti, sore ganti, karena sering untuk mandi dan sering untuk minum itu jadi agak kotor ya, itu wajib teman-teman ganti. Terus masalah penjemuran untuk burung-burung bahan atau baru beli dari Om Yogan, saya tidak pernah menjemur ya. Jadi habis diembunkan, diangin-anginkan, masuk teras lagi. Karena kita benar-benar cukup ini 1 minggu pertama dari pasar atau dari bakul ini adalah masa-masa krisis ya, masa-masa krisis. Jadi kita harus mengkondisikan si burung ini benar-benar senyamannya dia. Jangan ngasih perawatan yang aneh-aneh dulu ya. Menurut saya tidak pernah menggunakan jemur, tapi kalau embun tidak apa-apa. Terus pembersihan kandang, kalau saya menyarankan jangan tiap hari ya untuk burung bahan, 2-3 kali seminggu juga bisa. Soalnya kalau kita terlalu gratil, bahasa Indonesianya gratil itu ya, kalau kita terlalu usil, pegang kandang, pindah-pindah kandang, tangan sering masuk kandang, ini sangat berpengaruh kepada psikologis burung bahan ya. Kecuali teman-teman dapat burung Om Yogan tapi yang udah agak-agak enak ya, tidak terganggu, teman-teman mau
mindah-mindah sangkar dia tidak gerabakan, tidak stres, mau kontakan di pembersihan kandang bebas, dia aman-aman saja. Tapi kebanyakan sih dia belum nyaman ya, karena dia baru dari tangkapan hutan terus dibakul terus kita ambil di kurungan. Biasanya saya 2-3 kali dalam seminggu untuk pembersihan kandang. Terus apa lagi ya, ya itu pokoknya 1 minggu teman-teman baru beli dari pasar atau bakul itu adalah masa-masa kritis konin. Kalau sudah melewati 1 minggu, insya Allah teman-teman mau dijemur, mau di pembersihan kandang sehari pun insya Allah tidak apa-apa, karena artinya burung mau kita pelihara dalam sangkar. Karena pengalaman saya beli konin itu, meskipun ya saya pantau di bakulnya itu dia sehat, makannya banyak, sampai rumah lemes, mungkin dia stres, kurang nyaman dan segala macam, tidak mau makan, dan endingnya ya salam ya. Jadi saya berbagi, semoga teman-teman pemain konin yang ingin bermain konin sangat fokus ke seminggu pertama ya, pengkondisian, pakan dan perawatan untuk konin bahan yang baru teman-teman beli, apalagi yang sudah metalik ya. Terus itu mungkin yang bisa saya share tentang perawatan pembelian konin metalik damer bagi pemula. Saya juga pemula ya, saya bukan pro amat, teman ini berbagi pengalaman saya membeli burung metalik, biar teman-teman tidak terjadi ya salam ya. Jadi teman-teman bisa membeli, bisa langsung dirawat. Kan sayang juga ya kalau teman-teman beli bahan terus tapi nggak bisa dirawat. Terus sedikit tips ya untuk pembelian burung konin ini untuk teman-teman yang baru ingin memelihara. Yang pertama itu jangan membeli burung bahan di malam hari itu, karena satu kita mantaunya susah ya malam-malam, apalagi kasihan ya burungnya sedang istirahat, malah kita senter-senteri, kita kasih cahaya biar kita mantaunya enak. Sebaiknya membeli atau memantau itu di siang hari atau sore hari. Yang kedua, ini kalau teman-teman ada rezeki lebih ya, kalau di Om Yokan teman-teman membelinya lebih dari 1, minimal ya 2. Karena apa? Mungkin asumsi saya agar dia tidak stres ya, jadi kita ambil dari Om Yokan itu minimal 2. Itu kalau teman-teman ada uang lebih. Jadi 2 ekor kita beli, terus kita masukkan ke dalam sangkar, biar dia tidak stres lah, intinya biar dia ada temennya seperti itu asumsi saya. Biar dia, artinya meskipun dari bakul kita rawat di dalam rumah, itu ada temannya ya. Kita beli 2 ekor, terserah teman-teman mau beli yang jantan boleh, jantan betina juga boleh. Yang penting adalah dia psikisnya biar tidak stres, ada temennya. Itu kalau teman-teman ada rezeki lebih. Terus kalau teman-teman ada rezeki lebih lagi, sedikit tips ya untuk pemain yang ingin memelihara konin pemula, membayar sedikit lebih mahal itu nggak apa-apa, karena kita belum tahu karakteristik konin dan perawatannya bagaimana, kita masih ngeblank. Setidaknya teman-teman membeli yang sudah dirawat. Misalnya kalau yang Om Yokan harganya misal 100.000, lah kok ada yang dirawat, misal teman-teman cari di postingan atau di pasar-pasar yang sudah masuk kandang 150, misal saya sarankan sama teman-teman membeli yang 150.000 sudah rawatan, karena teman-teman ibaratnya masih nol gitulah pengetahuannya dalam merawat konin. Itu pengalaman saya dulu juga gagal terus dalam membeli Om Yokan, terus saya membeli yang sudah
rawatan sedikit lebih mahal tidak apa-apa menurut saya, daripada teman-teman membuang-buang uang untuk membeli bahan tapi ya salam. Ya doa saya semoga teman-teman membeli bahan dan bisa dirawat, karena menurut saya ini konin yang bahan ini gampang-gampang susah ya. Terus teman-teman yang baru membeli burung bahan ya harus sabar, tidak bisa buru-buru, nikmati saja perawatannya. Yang penting kalau teman-teman 1 minggu sudah melewati masa krisis ya dinikmati saja, jangan buru-buru akar gacor, terus bagaimana racikan nektar dan segala macam. Yang penting kalau sudah melewati masa krisis, teman-teman rawat, mulai bisa dijemur, mulai mengetahui bagaimana karakter burungnya, apakah dia mau dijemur lama atau dia mau cukup 15 menit. Terus teman-teman juga mulai belajar dalam meracik nektar, karena kalau teman-teman beli terus ya juga lumayan boros. Tapi kalau teman-teman punya punya 1 konin ya, kalau beli ya nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman punya 3 atau 4, angka lebih banyak bisa meracik pakan sendiri karena lebih irit. Itu menurut pengalaman saya. Yang jelas teman-teman jangan takut untuk memelihara konin. Tadinya saya juga takut ya memelihara burung konin, saya soalnya pengalaman beli ya salam terus akhirnya tetap mencoba terus, dan alhamdulillah sekarang sedikit banyak saya bisa sharing teman-teman biar teman-teman juga bisa memelihara konin ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.